pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tahun 2018, meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui metode pembelajaran tim game turnamen pada kelas 9 di SMPN Negeri 3 Buntau Satap, disusun oleh Sumar Ismail SPD NIP 1985 0826 2019 031 001. Yang melatar belakangi mengapa isu ini saya angkat, yang pertama yaitu karena metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terbilang masih sangat konvensional dan sangat menjenuhkan bagi peserta didik. Pada umumnya, guru dianggap sebagai gudang ilmu oleh siswa atau peserta didik, kemudian otoriter dan mendominasi kelas. Hal ini tentunya sangat menjenuhkan dan membosankan bagi peserta didik. Terlebih lagi, model pembelajaran ini didominasi oleh guru yang senantiasa menguasai seluruh kegiatan proses belajar mengajar yang ada di dalam kelas. Upaya menyiapkan peserta didik yang berkualitas tidak pernah berhenti pada satu titik saja. Saya sebagai guru harus lebih mengeksplor lagi kemampuan saya, kompetensi saya sebagai seorang guru untuk menyajikan atau mentransformasi ilmu kepada peserta didik dengan berbagai macam metode atau model pembelajaran, sehingga peserta didik lebih nyaman, tenang, santai dalam menerima materi pembelajaran yang ada di dalam kelas. Pada hakikatnya, pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak dan verbal, yang membedakan dengan ilmu pengetahuan yang lainnya yang tentunya bersifat terapan ilmu pasti. Hal ini menjadikan peserta didik terkadang kesulitan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kadang akibatnya peserta didik terlihat malas dan acuh tak acuh dalam mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas, sehingga hasil belajar peserta didik biasanya sangat rendah dan identik tidak tuntas dalam menjalankan proses belajar mengajar dalam kelas, sehingga hal ini mengakibatkan kriteria ketuntasan minimal yang ada di dalam sekolah tidak tercapai. Dan di kelas 9 di SMPN Negeri 3 Buntau Satap ini, KKM atau kriteria ketuntasan minimal untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah 75 atau 7,5. Sedangkan kebanyakan peserta didik di dalam memperoleh hasil belajar pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di bawah rata-rata yaitu 7,00, sehingga tentunya ini menjadi pelecut semangat bagi saya untuk menyajikan model pembelajaran tim game turnamen ini pada kelas 9 di SMPN Negeri 3 Buntau Satap. Metode atau model pembelajaran yang ingin saya angkat pada kegiatan aktualisasi ini adalah tim game turnamen, yang merupakan model pembelajaran gotong royong atau cooperative learning, yang merupakan model pembelajaran gotong royong atau cooperative learning. Tim game turnamen yaitu model pembelajaran yang bertipe edukatif dan permainan, diisi juga dengan nilai-nilai turnamen. Tentunya di dalamnya melibatkan seluruh peserta didik tanpa ada perbedaan status,
melibatkan peserta didik sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Pada bab 2, kegiatan aktualisasi ini adalah gambaran umum tentang organisasi yang akan saya tampilkan di dalam slide pada PowerPoint nanti. Lanjut pada bab ke-3, yakni tentang rancangan aktualisasi. Bagian A rancangan aktualisasi ini adalah tentang identifikasi isu. Kemudian yang kedua yaitu core isu, yang ketiga deskripsi isu, yang keempat adalah sumber isu, yang kelima adalah teknik analisis isu, yang keenam adalah analisis dampak, yang ketujuh gagasan pemecahan masalah, dan yang kedelapan adalah kegiatan. Adapun yang pertama yaitu tentang rancangan aktualisasi ini adalah identifikasi isu. Dalam identifikasi isu pada kegiatan aktualisasi ini ada 3. Yang pertama yaitu kualitas pembelajaran PKN di kelas 9 SMPN 3 Buntau Satap masih rendah. Kemudian poin yang kedua adalah proses belajar mengajar masih terfokus kepada guru atau karena guru masih menggunakan metode konvensional. Dan yang ketiga adalah kurang optimalnya penggunaan media belajar pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 9 SMPN 3 Buntau Satap. Kaitannya dengan aktualisasi ini, bahwa isu ini menjadi permasalahan yang sangat penting dan butuh segera pemecahan masalah. Identifikasi ini didasarkan pada 3 komponen utama, yakni manajemen ASN, layanan publik, dan role of government. Sedangkan pemecahan isu itu sendiri pemecahan masalah dalam rancangan aktualisasi ini dibagi ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menanamkan nilai-nilai dasar CPNS yang berupa aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Core isu di dalam rancangan aktualisasi ini adalah kualitas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan peserta didik kelas 9 SMPN 3 Buntau Satap masih rendah. Deskripsi isu yakni untuk menyelesaikan isu ini agar tidak lebih berkembang dampaknya bagi peserta didik, maka guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan harus terus berinovasi dan berkreasi dalam menyajikan bahan materinya atau bahan ajarnya. Dengan demikian, rendahnya hasil belajar peserta didik di kelas 9 SMPN 3 Buntau Satap dapat diatasi dengan tuntas. Kemudian yang keempat adalah sumber isu. Isu didapatkan dari dokumen atau arsip sekolah terkait dengan hasil belajar peserta didik pada middle semester ganjil tahun ajaran 2019-2020 pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan yang kelima yakni tentang teknik analisis isu. Di sini saya menggunakan teknik analisis isu yakni USG, urgency, serious, and growth. Dan yang keenam yakni analisis dampak. Penggunaan metode pembelajaran tim game turnamen atau TGT akan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dengan adanya motivasi belajar ini, peserta didik akan berdampak pula pada meningkatnya hasil belajar peserta didik. Salah satu faktor untuk meningkatkan motivasi belajar siswa atau peserta didik yakni dengan cara memberikan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan. Namun, saat ini peserta didik belum mendapatkan hal tersebut
sehingga rendahnya hasil belajar peserta didik akan memberikan dampak, yaitu yang pertama, pemahaman terhadap pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur Pancasila masih rendah. Kemudian yang kedua, tidak tertanamnya sikap bela negara pada peserta didik. Dan yang ketiga, yakni hasil belajar peserta didik tidak mencapai target kriteria ketuntasan minimal sekolah. Kemudian yang ketujuh, tentang rancangan aktualisasi ini adalah gagasan pemecahan isu. Gagasan pemecahan isu dalam rancangan aktualisasi ini yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui model pembelajaran tim game turnamen pada peserta didik kelas 9 di SMPN 3 Dan yang terakhir dalam rancangan aktualisasi ini adalah kegiatan, di mana gagasan pemecahan isu harus dilakukan secara berkesinambungan. Mengatasi rendahnya hasil belajar peserta didik perlu adanya bantuan dan peran dari berbagai pihak agar terselenggaranya kegiatan untuk memecahkan masalah ini dapat terselesaikan dengan baik dan tuntas tentunya. Hal ini tidak lepas dari ruang lingkup manajemen ASN. Secara umum, pemecahan isu ini dijabarkan dalam 8 rancangan kegiatan. Yang pertama yaitu membuat rancangan proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, membentuk kelompok tim game turnamen. Yang ketiga, menyusun soal kuis tim game turnamen. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan tim game turnamen itu sendiri. Yang kelima, yakni menyusun instrumen penilaian dan melakukan kegiatan penilaian proses. Yang keenam, yakni menugaskan setiap kelompok untuk membuat resume tim game turnamen yang telah dilaksanakan. Yang ketujuh, memberikan reward bagi kelompok yang memperoleh nilai tertinggi pada permainan atau tim game turnamen ini. Dan yang terakhir dalam kegiatan aktualisasi ini adalah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Adapun pada bab 4 dan bab 5 akan saya presentasikan melalui PowerPoint yang akan saya sajikan dalam slide-slide berikut ini. Terima kasih. Juga saya cintai bro dan sis peserta latsar CPNS Kabupaten Toraja Utara tahun 2018 angkatan 42 gelombang kedua. Semoga PNS Kabupaten Toraja semakin beda, semakin mantap, dan semakin hebat.